Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Bakti Nur Asyanto, SIP, MSI, selaku dosen, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nur Alisa. Nama saya Edi Permana Hadibo. Saya Maharani. Baik, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengaruh peningkatan investasi di kalangan muda terhadap nasional. Pada saat ini banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Hal ini pun mereka lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan investasi. Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menempatkan dana pada masa sekarang dengan jangka waktu tertentu untuk mendapatkan manfaat. Di masa yang akan datang, penelitian yang dilakukan oleh Hollis et al. 2016 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi bukti investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Mudia dan Bu. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara investasi dan pendapatan nasional yang saling berkaitan. Peningkatan investasi dapat meningkatkan pendapatan nasional dan begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara secara signifikan dipengaruhi oleh faktor investasi, di mana peran kalangan muda sebagai pelaku investasi memiliki dampak strategis. Kalangan muda dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi, kreativitas, dan pengembang sektor ekonomi yang dinamis. Peningkatan investasi di kalangan muda bukan hanya mencerminkan dorongan pada tingkatan individu, tetapi juga memiliki konsekuensi yang dapat mempengaruhi skala nasional. Oleh karena itu, penelitian ini latar belakangnya oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam pengaruh peningkatan investasi di kalangan muda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kalangan muda yang seringkali diidentifikasi sebagai pemimpin generasi mendatang memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama perubahan ekonomi dan sosial. Investasi yang dilakukan oleh kalangan muda tidak hanya mencakup sektor keuangan, tapi juga melibatkan aspek kewirausahaan, riset, dan pengembangan. Dengan adanya investasi yang signifikan di kalangan muda, diharapkan dapat munculnya peluang baru, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan industri yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian ketiga. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dampak investasi generasi muda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meneliti sejauh mana investasi yang dilakukan oleh generasi muda dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu mengevaluasi keterkaitan investasi dengan pemulihan ekonomi, menyelidiki peran investasi dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, serta hubungannya dengan pendapatan nasional atau PDB. Yang ketiga yaitu mempelajari pengaruh pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Merinci hasil penelitian Hollis 2016 yang menunjukkan pengaruh positif pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sudah saya menjelaskan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan investasi di kalangan muda dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari investasi yang dilakukan oleh generasi muda terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Yang ketiga yaitu bagaimana peran kewirausahaan dan inovasi yang muncul dari investasi muda dalam meningkatkan produktivitas dalam pendapatan nasional. Selanjutnya landasan teori mencerminkan kompleksitas fenomena investasi terutama di kalangan generasi muda.
yang sedang marak saat ini. Beberapa landasan teori yang mendasari pemahaman mengenai investasi dan dampaknya terhadap ekonomi dapat diidentifikasi. Ada dua, yaitu yang pertama, investasi tidak hanya dianggap sebagai cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pendapatan nasional atau PDB. Peningkatan investasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan nasional. Sementara penurunan investasi dapat berpotensi menurunkan pendapatan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi makro. Yang kedua yaitu penelitian Collins 2016 dan Murdia dan Bowo 2020 memberikan landasan teoritis tambahan dengan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atau pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan yang saling berkaitan antara investasi dan pendapatan nasional. Dan selanjutnya saya akan membacakan tujuan pustaka. Investasi merupakan istilah yang berasal dari Italia, yaitu investor, yang artinya memakai atau menggunakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti menanamkan uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk bertujuan memperoleh keuangan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dilakukan melalui kegiatan menanam dana atau modal pada masa sekarang dengan terjangkau waktu tertentu. Untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional menurut Keynes, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Pendapatan nasional yang ditunjang oleh investasi akan meningkatkan pendapatan nasional karena investasi dapat meningkatkan produktivitas. Pendapatan nasional dapat dihitung menggunakan 3 macam metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini bersumber dari jurnal atau artikel. Pendahuluan yang digunakan memiliki tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni mengenai investasi dan pendapatan nasional. Kemudian, peneliti akan membandingkan serta mengkaji sumber literatur terkait untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dari KSSI pada 3 November 2022, jumlah investor pasar modal yang masuk pada single investor identification telah mencapai 1.008 dan kondisi jumlah investor lokal sebesar 99,78%. Pencapaian jumlah investor pasar modal yang didominasi oleh investor lokal merupakan kabar baik bagi pasar modal Indonesia. Fakta tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Jimmy Kartati 2020 yang menunjukkan bahwa melihat generasi milenial dalam investasi di pasar modal pada masa pandemi COVID-19 pengaruhi oleh perubahan generasi mengenal mengambil keputusan dalam menghadapi ketidakpastian investasi dan kemajuan teknologi, misalnya hadirnya sosial media yang memudahkan kalangan muda untuk memperoleh informasi mengenai investasi pasar modal. Adanya surat-surat teknologi yang berkembang pesat terdapat memberikan pengaruh pada investasi secara online seperti agen online dan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara peningkatan investasi di kalangan muda terhadap pendapatan nasional, juga sebaliknya. Peningkatan investasi di kalangan muda tersebut salah satunya didorong oleh faktor resiko investasi dan kinerja teknologi semakin berkembang pesat. Kedua tersebut ini adalah hanya bulan 2 variabel, yaitu variabel peningkatan investasi dan kalangan muda dan variabel pertumbuhan nasional. Penelitian ini terbatas pada hasil kajian oleh sumber atau literatur dan penggunaan dan sarannya ini adalah penelitian penelitian ini dapat dikembangkan lagi dalam metodologi penelitian yang menggunakan suatu skala dalam skala besar dan variabel independen dan didukung
berhasil melakukan pengembangan teknologi, informasi dan inovasi pengetahuan tinggi untuk memperkuat wawasan dan pemahaman, yaitu untuk dalam menjadi dalam berbicara sebagai bentuk dalam Baik, kalau sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi saya Muhammad Junam dari kelompok 1 gimana ya? Tanggap Muhammad Junam, langsung, iya. Saya ingin menanyakan apa tujuan dari pengaruh peningkatan investasi di kalangan muda terhadap nasional? Ada lagi? Saya Sabar. Oke. Anggreni, perwakilan dari kelompok 2. Anggreni. Pertanyaannya, apa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini? Jawab ya. Saya Lagi. saya Iya. Afri Madani, Pak. Madani. Apa yang menjadi fokus utama dari penelitian ini? Fokus utama dari penelitian. Saya Putra Sisanta Pak, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya apa pentingnya peran pada kalangan muda dalam meningkatkan investasi? Oke, ada lagi? Bu? Udah? Ini aku tuh situ. Ya, silakan. Saya ingin menjawab dari Angga. Pertanyaannya apa tujuan dari pengaruh peningkatan investasi di kalangan muda terhadap nasional? Melalui penelitian ini, kita bertujuan untuk memahami sejauh mana peran kalangan muda dalam investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari apa yang rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian. Rekomendasi dari penelitian dalam mengembangkan metodologi penelitian yang menggunakan dalam penelitian dan variabel independen dalam menghitung, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai jumlah anggaran investasi di kalangan muda dan pertumbuhan ekonomi internasional. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Afi, apa yang menjadi fokus utama dari penelitian ini? Izin menjawab, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh peningkatan investasi di kalangan muda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta dampak positifnya terhadap sektor ekonomi utama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inas Aryo. Apa pentingnya peran pada kalangan muda dalam meningkatkan investasi? Peran kalangan muda dalam peningkatan investasi memiliki dampak signifikan pada pendapat nasional. Mereka dapat menjadi penggerak ekonomi melalui keterlibatan dalam berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi yang secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Kalau setuju kita lanjut. Baik, ini dampak signifikan bagusnya. Sekian dari kelompok saya. Sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.